Memasang, merakit, dan susunan unit CVT motor Beat Street. Di sini mekanik bengkel akan memberikan tutorialnya buat teman-teman semua, cara memasang dan merakit unit spare part dalaman bagian CVT motor Beat Street. Kali-kali di sini teman-teman yang kemungkinan masih sedikit agak bingung, yang ingin belajar, yang mungkin belum tahu, yang mungkin ingin tahu cara melakukan pemasangan dan merakit unit spare part bagian dalaman CVT motor Beat Street, mekanik bengkel akan memberikan tutorialnya dan langkah-langkahnya dalam melakukan pemasangan dari awal ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Biasanya nanti di sini teman-teman dan konsumen lain yang mungkin iseng ingin melakukan pembongkaran, pembersihan, mengganti roller, mengganti rumah roller, mengganti fan bel, teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah dari mekanik bengkel ya. Nah, ini Beat Street yang sedang mekanik bengkel kerjakan ini servis CVT, lakukan pengecekan dan servis berkala ya. Nah, di sini sudah mekanik bengkel lakukan pembersihan semua untuk unit-unit spare part bagian CVT. Sekarang tinggal mekanik bengkel merakit dan memasangnya kembali. Oke, tutorialnya dari mekanik bengkel dari awal pemasangan unit spare part dalaman CVT dari pertama. Oke, dalam melakukan pemasangan CVT spare partnya di sini ada rumah roller, plat penutup rumah roller, baut-baut, ring-ring, gigi kickstarter yang di dalam, kipas roller, pislet roller, bos roller, fan bel, mangkok ganda, sliding pulley CVT AC, kampas ganda ya. Oke, mudah-mudahan bisa teman-teman mengikuti langkah-langkah dari mekanik bengkel ya. Tapi sebelum lanjut, dukung dan subscribe channel dari mekanik bengkel supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari mekanik bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor. Biasanya masalah-masalah yang terjadi pada motor, khususnya kerusakan pada bagian CVT, motor ngredek, motor bunyi-bunyi, motor grek-grek-grek, grok-grok-grok, kletek-kletek, selip-selip, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang ada pada bagian CVT. Oke, kali ini fokusnya pemasangan ya teman-teman ya. Karena posisi memang lagi nggak ada masalah-masalah yang berarti pada motor yang sedang mekanik bengkel kerjakan ini. Oke, langkah pertama dalam melakukan pemasangan dan perakitan susunan dari awal ya teman-teman ya. Memasang, kita ambil pertama rumah roller teman-teman. Kita ambil rumah roller, ini langkah awal susunan pertama dalam memasang unit spare part bagian CVT motor Beat Street ya. Langkah pertama kita ambil rumah roller teman-teman ya. Kita sudah bersihkan rumah roller. Lalu kedua kita ambil rollernya teman-teman. Kita ambil roller ya. Kita pasang saja rollernya ke dalam rumah roller ya. Kita pasang 1, 2, 3. Nah, dalam memasang roller teman-teman bebas, karena bentuk roller juga sama, tetapi terkadang yang membuat perbedaan di sini rapat ya teman-teman ya nih. Bagian atas rapat dan bagian yang satu terbuka, terlihat besinya ya. Nah, dalam melakukan pemasangan, kalau teman-teman melakukan posisi yang rapat itu di atas, semua di atas ya. Nah, ini mekanik bengkel taruh di atas. Tuh, posisi begini kita taruh di rumah rollernya di atas. Kita posisikan di atas juga tuh ya. Terlihat atas, bukan terbalik begini ya. Kalau besinya ya rata semua besinya supaya sejajar. Nah, ini mekanik bengkel menggunakan yang atas di sebelah kiri itu ya itu. Ya, gitu kan. Ini atas yang rapat kita putar ke kiri tuh ya. Kita pasang. Langkah pertama ambil rumah roller, kedua ambil
roller kita pasang langsung ke dalam rumah rollernya. Oke, rumah roller sudah dan roller sudah kita taruh terlebih dahulu karena sudah terpasang. Kita langkah berikutnya ketiga, kita ambil plat penutup rumah rollernya dan pislet. Nah, ini pislet fungsinya sebagai bantalan ya, posisi dan kedudukannya di sini. Kita pasang pisletnya seperti ini teman-teman. Nah, mudah sekali ya teman-teman dalam merakit CVT dan memasangnya ya. Nah, kita pasang pislet. Nah, oke, pislet ada 3, fungsi sebagai bantalan. Nah, nanti kedudukannya sebagai bantalan di tiang-tiang yang ada di rumah roller. Nah, nanti seperti ini bentuknya. Nah, posisinya kalau nggak ada pisletnya motor kasar ya kan, nggak ada karetnya bahasanya, nggak ada bantalannya. Oke teman-teman, rumah roller sudah, plat penutup rumah roller sudah, pislet sudah, langsung kita pasang ke kedudukan rumah rollernya. Kita tepatkan cowakan pislet ke tiang yang ada di rumah rollernya. Klik. Nah, sudah terpasang dan berbentuk ya. Inilah perakitan rumah roller dan AC-nya ya. AC itu berarti unit assembling, pemasangan perakitan. Oke, setelah sudah kita pasang bos rollernya. Jadi deh teman-teman, perakitan awal, langkah-langkah susunannya bagian rumah roller. Setelah sudah, kita langsung pasang saja ke motornya ya. Posisi letak di as kruk ya, nih di depannya. Kita tinggal pasang saja, masukkan ya teman-teman ya. Tuh, kita pasang dan masukkan saja. Nah, seperti itu, sangat mudah ya teman-teman ya. Ini nanti setelah ini servis berikutnya nih, konsumen nggak servis lagi teman-teman, nonton video saya ya. Tutorial motor sendiri nih teman-teman. Nah ya kan. Oke, setelah itu untuk motor Beat Street teman-teman, di bagian depan bos roller itu ada ring khusus. Nah, ini ring tebal nih teman-teman, harus ada karena ini termasuk salah satu washer atau ring. Tetapi ringnya ini ring khusus, ring tebal, bukan ring-ring biasa. Kalau sampai nggak ada, kita harus adakan karena dia penting gunanya untuk di motor. Fungsinya nanti sebagai pengganjal kickstarter ini. Banyak sekali teman-teman yang lupa nih, akhirnya nggak dipasang walaupun cuman ring aja, bukan masalah harganya ya. Nah, untuk motor Beat Street di bagian depan rumah roller ini, di bagian bosnya itu ada washer atau ring tebal khusus. Kita pasang teman-teman, klik. Nah, selesai ya, ring sudah masuk. Nah, setelah itu kita pindah ke belakang dulu teman-teman untuk pemasangan kipas dan murmur kickstarter nanti ya. Nah, setelah itu susunan selanjutnya kita langsung bisa melakukan pemasangan fan belnya teman-teman ya. Dalam melakukan pemasangan fan bell, kita barengin dengan pemasangan sliding pulley CVT-nya. Nah, seperti ini ya, dia harus bareng dalam memasang dan memasukkan fin bell. Nah, seperti ini ya, nggak bisa satu-satu seperti ini ya tuh, karena nanti akan sulit. Kalau saya sih bisa, tetapi buat tutorial teman-teman, buat belajar, nah mekanik bengkel berikan langkah-langkahnya. Nah, untuk memasang fan bell dan posisi fan bell yang benar dalam pemasangan fan bell ke motornya, usahakan si tulisan dan huruf dan angka itu terbaca. Karena untuk pemasangan fan bell untuk motor Honda, rotasinya itu ke depan. Jadi kalau logikanya ke depan, kita harus bisa membaca dan tulisan huruf ini harus terbaca. Beda sama kebalik begini teman-teman ya tuh. Oke teman-teman, nah ini pemasangan yang terbalik untuk fan bell. Karena untuk pemasangan motor Honda, posisinya itu ditandai dengan, yang mekanik bengkel tahu ya, ditandai dengan huruf terbaca dari depan. Kalau seperti ini kan terbalik teman-teman, nggak terlihat angka dan hurufnya ya. Nah, yang benar pemasangannya, langkah rotasinya nih, gerak putarnya di ke depan nih ya tuh, ke depan begini. Nah, posisi pemasangan fan bell yang benar,
huruf dan angkanya terbaca. Beda sama Yamaha. Kalau Yamaha untuk pemasangan fan bell dia ditunjukkan pada tanda panah. Nah, itu rotasi ke depan tanda panah ya. Jadi kalau tanda panahnya kebalik dia juga salah ya. Yang benar untuk Yamaha itu ada tanda panahnya, rotasinya tanda panahnya ke depan. Kalau untuk Honda kita cuannya dari angka dan huruf saja supaya bisa terbaca. Nah, jadi begini kita baca, terlihat dari pandangan. Oke teman-teman, bisa dimengerti ya. Nah, lanjut kita pasang fan bell dan sliding pulley CVT. Nah, seperti ini teman-teman ya. Tuh, kita pasang berbarengan antara sliding dan fan bell dalam melakukan pemasangan fan bell supaya nanti kita akan memasang kipasnya nggak terlalu menjepit. Kita berikan celah seperti ini teman-teman tuh ya. Tuh, kita tekan slidingnya ini menggunakan kedua tangan supaya fan bell itu masuk. Nanti dia akan kendor tuh teman-teman ya. Tuh, terlihat ya, nih pemasangan fan bell ya. Tuh, kalau tanpa ditekan dan kita nggak memasukkan si fan bell ke dalam, nanti fan bell akan tegang kencang ya. Kita akan kesulitan memasang spare part yang lain seperti kipas roller. Oke, kita pasang ya. Otomatis nih depannya kendor kan, enak teman-teman dalam melakukan pemasangan tuh, nggak tegang ya. Oke, setelah sudah, lalu kita bisa melanjutkan pemasangan kipas roller teman-teman. Nah, di sini juga penting nih teman-teman, dalam teman-teman memasang kipas roller, teman-teman perhatikan di sini ada gigi. Ya, tuh. Di sini ada gigi. Nah, dalam melakukan pemasangan kipas roller ini, gigi yang ada di kipas roller kita harus tepatkan ke gigi yang ada di asnya. Tuh ya, tuh. Terlihat ada gigi, jangan sampai slip. Nah, di sini banyak terjadi teman-teman yang mungkin belum memahami dan tahu-tahu hanya membongkar, dan pada saat pemasangan asal pasang-pasang saja, ternyata di sini ada giginya. Akhirnya apa? Slip. Giginya rusak. Nah, kalau gigi rusak yang bagian kipas mah tinggal ganti paling 60.000 40.000 ya kan. Tetapi kalau yang rusak di gigi sini, wah kita harus ganti stang ser teman-teman. Oke teman-teman, kita tepatkan pemasangan kipas roller antara gigi dan gigi yang ada di asnya. Oke, seperti ini. Kalau sudah tepat pasti masuknya enak teman-teman. Kita raba ya tuh. Nah, kita putar-putar, kita raba. Kalau misalnya giginya pas, pasti masuk enak no. Tuh kan, terlihat langsung ya. Oke. Setelah sudah, tuh ya bebas. Nah, terlihat giginya. Lanjut pemasangan gigi kickstarter. Nah, ini gigi kickstarter. Ini fungsinya untuk mengkaitkan engkolan. Nanti akan bertemu di engkolan yang ada di blok CVT-nya. Nah, dalam melakukan gigi kickstarter, teman-teman juga harus perhatikan di sini ada gigi. Oke, teman-teman. Dalam memasang, kita juga harus tepatkan gigi yang ada di gigi kickstarter dan gigi yang ada di asnya. Jangan sampai slip. Kita pasang. Kalau sudah tepat pasti masuknya enak teman-teman, nggak berat ya. Nah, biasanya terjadi slip itu pemasangannya nggak tepat giginya ya. Oke ya, tuh sudah pasti enak masuknya ya teman-teman ya. Gigi kickstarter sudah, lalu susunan berikutnya ring. Nah, ini dia termasuk ring-ring khusus nih teman, tebal-tebal ya, jangan sampai hilang. Nah, karena mekanik bengkel sudah paham, wah ini nggak ada ringnya nih, harus kita cari ya. Oke, ring masuk di depan gigi kickstarter. Nah, kita masukkan ringnya, slep. Nah, gitu. Lalu yang terakhir susunannya mur pengikat kipas roller. Nah, dalam melakukan pemasangan mur, kita pakai tangan dulu teman-teman, supaya apa? Supaya ulir yang ada di murnya dan ulir yang ada di asnya dia pas. Kalau misalnya sudah pas, ulirnya sudah masuk, pasti itu enak karena dia udah jalan di jalurnya. Banyak juga nih teman-teman yang sembarangan memasang mur nih ya, banyak terjadi slack ya kan. Tuh, kalau masuk pasti enak teman-teman ya, lancar. Oke, setelah sudah, nanti kita tinggal kencangkan saja ya.
Nah, kita lanjut ke belakang teman-teman, pemasangan mangkok ganda ya. Nah, dalam melakukan pemasangan mangkok ganda, teman-teman juga perhatikan di sini ada gigi. Ya tuh. Ada gigi di mangkok gandanya, di lubang tengah mangkok ganda ada gigi. Nah, giginya kita tepatkan ke gigi yang ada di as puli CVT-nya. Oke, kalau pas pasti enak masuknya teman-teman. Kita pasang. Nah, pasti masuk ya kan, enak. Setelah sudah, susunan berikutnya kita pasang ring, kita pasang mur pengikatnya. Nah, pakai tangan teman-teman ya. Tuh, cukup mudah ya teman-teman dalam melakukan pemasangan, perakitan dan susunan-susunan unit CVT bagian dalam B-strip. Nah, setelah sudah kita kencangkan mur-mur pengikatnya. Yang depan tadi menggunakan kunci ring 22, yang belakang menggunakan ring 19. Nah, oke, kita kencangkan. Kita tahan menggunakan tracker penahan kipas seperti ini teman-teman ya. Kita kencangkan saja. Kita kencangkan mur pengikatnya ke bawah ya, ke kanan ya tuh. Kita kencangkan. Kita kencangkan sampai torsi teman-teman. Torsi itu adalah tingkat kekencangan maksimal mur dan baut. Ya. Jangan terlalu kendor dan jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang nanti kasihan mekanik lain kalau dia nggak servis di sini, mekanik lain yang kesusahan dalam membuka. Kalau terlalu kendor takutnya lepas ya. Kita cukup set. Oke, kita kencangkan. Ya, oke teman-teman. Kita lepas trackernya. Kita kencangkan mur pengikat yang belakang menggunakan kunci 19. Sama kita kencangkan secara torsi. Ya, oke teman-teman. Setelah sudah kita lepas tracker. Pemasangan unit bagian dalam CVT motor B-strip selesai. Setelah sudah dalam posisi sekarang, kita bisa menyalakan motornya teman-teman. Oke teman-teman, inilah tutorial dari mekanik bengkel, cara memasang, merakit, assembling, susunan-susunan dari awal, langkah-langkah awal dalam memasang unit spare part bagian dalaman CVT motor B-strip. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan sukses selalu buat semua.